Oke, baik anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran, Bapak minta mic-nya nanti di mute dulu ketika pembelajaran berlangsung ya. Jadi nanti ketika pembelajaran berlangsung, Bapak minta mic-nya di mute dulu, kecuali kalau kalian mau bertanya. Misalnya dalam pertengahan pembelajaran tiba-tiba kalian ingin bertanya, silahkan nanti kalian boleh dihidupkan kembali mic-nya ya. Jadi sementara ketika tidak sedang berbicara atau Bapak bertanya, nanti kalian mau menjawab, silahkan mic-nya dihidupkan. Oke, baik anak-anak. Oh, nampaknya ini ada yang baru masuk kembali ya. Oke, baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya semuanya. Kalau Bapak lihat sesuai dengan sesuai dengan jadwal, beberapa orang sudah nampak hadir ya. Namun sebelumnya Bapak, nah ini ada yang baru hadir kembali ya. Oke, baik, kita tunggu 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Oke, kayaknya sudah hadir semua ya. Sekali lagi Bapak ulangi ya. Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kayaknya kurang semangat nih. Coba sekali lagi Bapak ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Biar lebih jelas, mic-nya boleh didekatkan ya ke biar suaranya lebih jelas. Oke, baik anak-anak, selamat pagi. Oke, bagus ya. Mudah-mudahan di pagi hari ini kalian sudah sarapan ya. Sudah Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran Bapak hari ini. Karena nanti pas pembelajaran jangan sampai ada yang sakit perut karena belum makan ya. Kalian sudah makan semuanya ya? Sudah pada sarapan ya? Sudah? Bagus. Oke, jika kalian sudah sarapan, berarti pertanda kalian siap untuk mengikuti pembelajaran Bapak selama 2 jam pelajaran seperti itu. Oke, baik, biar kalian semangat. Kalau Bapak bilang SMK, jawabannya bisa ya. Kalau Bapak bilang SMK yang kedua, jawabannya hebat. Nah, kalau yang terakhir Bapak bilang SMK Negeri Kasamalang, jawabannya bisa, hebat, luar biasa ya. Bisa dipahami? Ya, oke, baik. Jika bisa dipahami, coba kita cek ya. SMK. Oke, SMK. Oke, SMK Negeri Kasamalang. Bagus, luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semua. Ya. Bagus ya. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mengawali kegiatan, Bapak juga ada satu yel-yel lagi untuk kalian ya. Kalau Bapak bilang siapa kita, jawabannya kalian siswa SMK ya. Jadi kalau Bapak bilang siapa kita, jawabannya siswa SMK ya. Terus kalau Bapak bilang apa tujuan kita, bekerja dan berwirausaha ya. Kemudian Bapak bilang apa moto kita, jawabannya bekerja bahagia masuk surga. Bisa kira-kira anak-anak? Oke, jika bisa kita tes ya. Coba ya kita tes. Mic-nya bisa didekatkan ya, biar suaranya lebih jelas ya. Oke, siapa kita? Oke, apa tujuan kita? Bagus. Apa moto kita? Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ini kayaknya sekali lagi nih suaranya kecil-kecil nih. Nanti pas ngomong boleh dideketin deh ke mulut kalian ya, biar lebih jelas nanti suaranya. Itu yang pakai headset kayaknya suaranya tidak begitu jelas ya, Nabil ya.
Oke, baik anak-anak. Eh, Jika kalian sudah punya yel-yel, nanti Bapak harap ketika pembelajaran berlangsung, yel-yel itu kalian gunakan sebagai penyemangat kalian ya. Jadi ketika kalian sudah ketika kalian sudah mulai bosan, kemudian nanti kalian coba untuk bacakan yel-yelnya atau disebutkan oleh satu orang, kemudian yang lain ikuti ya. Bisa dipahami anak-anak? Bagus. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian ya. Yang hadir bilang siap hadir seperti itu ya. Oke. Nabil. Wah, Nabil mana nih Nabil? Hadir Pak. Oh, bagus. Walid. Mana Walid? Siap, Hadir. Pak. Oke. Walid sekarang sudah sehat ya? Minggu kemarin Walid tidak masuk, sakit teman-teman ya. Kemudian Jaisu. Ya, hadir Pak. Jaisu ini nih paling semangat nih. Ini bagus juga. Ini backgroundnya kayaknya lagi di perpustakaan ya. Beliau emang rajin baca buku kalau Bapak lihat ya. Betul sekali. Muhammad Najia. Nah ini murid Bapak paling ganteng ini ya, versi on the spot ya. Alhamdulillah ya. Ya. Kemudian Diki. Masih di mute ya, itu mic-nya. Diki. Ya, hadir sudah. Oke, sekarang halo Diki, sehat Diki? Alhamdulillah sehat Pak. Ya gitu kan, kalau didekatkan suara mic-nya lebih jelas. Oke, bagus ya. Siap ya Ki ya, ngikutin pembelajaran Bapak ya untuk 2 jam pelajaran ya. Baik. Ya, Pak. Oke, Rifki. Mana Rifki? Oh ini ya. Apa tuh? Kameranya di off cam ya, atau mungkin sinyalnya ya, sehingga di oh ada. Oh ganteng juga ternyata anak Bapak ya. Pagi-pagi. Rifki udah mandi ya? Kelihatannya seger banget gitu ya. Ya bagus anak-anak, kalian memang harus harus pagi-pagi itu harus semangat ya. Biar biar kita bisa menuntaskan program-program atau rencana kita di hari ini seperti itu. Kemudian ini satu lagi siapa ya? Ini ada Rio Mustafa ya. Oke, gimana Rio kabarnya? Baik, sehat? Iya, baik, terima kasih. Mungkin sinyal ya, sinyal kurang begitu bersahabat. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa, dan doa ini akan diawali akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silahkan Nak Nabil untuk memimpin doa terlebih dahulu. Iya Pak. Ya silahkan. Baik kawan-kawan, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa. Doa selesai. Amin. Baik, terima kasih Nak Nabil ya yang sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan atas doa-doa kita. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, jadi kita harus membiasakan diri ya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan kita untuk berikhtiar dan berusaha. Maka doa merupakan salah satu simpulan dari ikhtiar dan istilahnya usaha kita semua. Makanya setiap apapun kegiatan yang akan kita lakukan, alangkah baiknya jika diawali dengan doa seperti itu. Oke, baik anak-anak, kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran dengan Bapak? Bagus, semangat. Coba sekali lagi, kalau Bapak bilang SMK, kalian jawabannya 3 kali. Bisa seperti itu ya. Oke, SMK.
Bagus, ini semangat sekali deh kayaknya pagi-pagi ya, luar biasa sekali. Ini kalian meskipun di rumah juga ternyata tetap ada yang menggunakan seragam ya, ini sangat luar biasa. Ini nilai plus dari Bapak ya seperti itu. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, coba Bapak ingin bertanya ya. Barangkali ada yang masih ingat di benak kalian ya. Kira-kira minggu kemarin kita telah mempelajari apa? Ayo, ada yang tahu tidak? Ada yang masih ingat gak? Minggu kemarin kita pelajari apa? Ya silakan, Diki. Ya. Mempelajari kerusakan tanaman akibat hama, Pak. Bagus, betul sekali ya Diki ya. Jawabannya memang minggu kemarin kita mempelajari kerusakan ambang kerusakan tanaman akibat serangan hama. Oke, baik. Nah, sekarang apa yang dimaksud kerusakan itu? Ada yang tahu nggak kerusakan itu apa? Saya Pak. Ya, silahkan Rifki. Jadi tanaman itu adalah persentase kerusakan tanaman akibat atau penyakit yang membutuhkan tindakan pengendalian. Ya, nampaknya ini sinyalnya putus-putus ya. Coba bisa dijawab oleh tersebut yang dapat mencapai. Iya, anak-anak, kayaknya sinyal di Rifkinya kurang begitu bagus ya. Coba ada yang ingin mengulang nggak? Apa yang dimaksud dengan kerusakan tanaman itu? Coba yang lain. Jesu mungkin? Barusan suaranya terputus-putus ya, Rifki mungkin sinyalnya. Coba apa yang dimaksud dengan kerusakan tanaman itu? Ayo, siapa yang ingin jawab? Ya, silakan Jesu. Jesu, Pak. Jesu. Jadi ambang kerusakan tanaman itu adalah kerusakan tanaman akibat hama atau penyakit yang membutuhkan tindakan pengendalian untuk mencegah meningkatnya populasi hama atau penyakit tersebut yang dapat mencapai tingkat ekonomi. Bagus sekali, jawabannya luar biasa ya. Jesu memang kalau dilihat ini anak kutu buku deh kayaknya dia. Soalnya setiap hari kerjanya di perpus, terus Bapak juga iya betul. Kayaknya Bapak juga kalah nih kalau lagi baca buku ya. Kalian luar biasa, betul sekali ya anak-anak. Jadi minggu kemarin kita telah mempelajari tentang ambang kerusakan akibat hama. Mohon maaf ya, akibat hama. Kemudian yang dimaksud kerusakan itu ya tanaman itu adalah presentasi kerusakan akibat hama atau penyakit yang membutuhkan tindakan pengendalian seperti itu. Betul, kalau misalkan tanaman itu sudah rusak pasti dia akan mengalami penyusutan atau istilahnya kerugian secara ekonomis ya, seperti itu. Oke, baik anak-anak, jawabannya good sekali ya. Jika kemarin kalian telah mempelajari ambang kerusakan tanaman akibat serangan hama, anak-anak, kira-kira menurut kalian ya, selain hama ada faktor penyebab lain atau tidak? Saya, Pak. Ya, silahkan. Ada, Pak. Ada Menurut apa, saya, Nabil? Selain hama yang bisa menyebabkan ambang kerusakan pada tanaman adalah penyakit. Oke, bagus, luar biasa sekali jawabannya. Memang betul ya, selain hama juga ada yang disebut dengan penyakit. Ya, sangat excellent sekali jawabannya ya. Nah, sekarang jika penyebab ambang kerusakan itu disebabkan oleh penyakit, menurut kalian ya, ingat ya, menurut kalian kira-kira apa sih yang dimaksud dengan penyakit? Ya, silakan Jesu. Menurut saya penyakit tanaman adalah kelainan atau penyimpangan dari keadaan normal tanaman akibat adanya gangguan secara fisiologi pada tanaman yang mana gejalanya dapat dilihat dengan mata telanjang. Bagus, betul sekali ya. Memang yang namanya penyakit itu ya istilahnya kelainan atau keadaan abnormal pada tanaman itu sendiri, dan secara kasat mata atau mata telanjang gejalanya bisa dilihat, betul sekali. Tapi mungkin penyakitnya sulit untuk dilihat karena bentuknya sangat ya sekali. Luar biasa sekali jawabannya ini ya. Ya, barangkali ada pendapat yang lain tidak?
Silahkan. Ada yang ingin berargumen lain? Saya Pak, Ya, silahkan Muhammad Najia. konten ya Pak, konten bentar. Ya. Kalau menurut saya Pak, Ya. penyakit itu adalah sesuatu yang menyebabkan gangguan pada tanaman sehingga tanaman tidak bereproduksi atau mati secara perlahan-lahan seperti cendawan, bakteri, dan jamur Pak. Bagus, luar biasa jawabannya ya. Memang kalian betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Imam itu ya. Salah satu diantaranya cendawan, bakteri, dan jamur ya penyakit itu. Luar biasa sekali jawaban kalian semua ya anak-anak. Bisa kasih tepuk tangan dulu gak buat kita semua ya. Oke, baik. Baik, terima kasih anak-anak. Nah anak-anak, jika kalian telah memahami apa itu ambang kerusakan tanaman, juga apa itu penyakit, maka kalian hari ini akan mempelajari tentang yang pertama, batas-batas tanaman yang mengalami ambang kerusakan akibat serangan penyakit. Nah untuk lebih jelasnya, coba Bapak akan menayangkan tujuan kita pembelajaran hari ini itu apa saja ya. Bapak izin share screen dulu ya. Ya sebentar. Mohon maaf nih. Oh nyatanya nggak bisa, ini nggak bisa share screen ya. Ini kurang support. Oke baik, Bapak sebutkan saja anak-anak ya. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita itu yang pertama ya, mulai dari kompetensi dasarnya. Yang pertama, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis ambang kerusakan tanaman buah akibat serangan penyakit. Terus yang kedua, KD 4.11-nya melaksanakan pengendalian penyakit tanaman buah itu sendiri. Kemudian tujuannya setelah mengikuti proses pembelajaran ya, melalui model daring dalam bentuk model based learning atau PBL atau problem based learning, kalian diharapkan yang pertama dapat menentukan ambang kerusakan tanaman buah dengan baik dan sesuai dengan teliti. Kemudian kalian harus mampu menganalisis jenis penyakit penyebab ambang kerusakan tanaman buah itu sendiri. Kemudian kalian pun harus mampu menganalisis teknik pengendalian penyakit pada tanaman buah. Kemudian kalian juga harus mampu melaksanakan pengendalian penyakit pada tanaman buah. Nah, jika memang istilahnya kalian sudah mampu mendefinisikan atau mendeskripsikan ya yang namanya penyakit, maka Bapak ingin menampilkan apa ya? Sebentar, coba Bapak cek di sini bisa tidak ya? Mohon maaf karena ini gambarnya tidak bisa di share screen ya. Bapak juga ini kayaknya ada kendala nih di laptop Bapak ya. Tidak bisa share screen, nggak bisa kirim file atau film gambar ya. Barangkali ada teman-teman yang bisa kirim file ke Bapak? Ada tidak? Atau kalian yang mohon maaf yang handphonenya agak sedikit bagus mungkin, ayo anak-anak, barangkali kan di abad 21 ini tuh kalian dituntut untuk untuk bisa menggunakan teknologi seperti itu ya. Jika kalian memang ada yang bersedia untuk share screen, gambar-gambar atau dan lain sebagainya, boleh nanti di sini seperti itu ya. Baik anak-anak, sampai di sini kita tadi tujuan kita kan untuk mempelajari istilahnya ambang kerusakan penyakit pada tanaman seperti itu ya. Tadi Bapak sudah sampaikan tujuan-tujuannya apa ya. Selama 2 kali 45 menit ini kalian akan mengikuti pembelajaran bersama Bapak seperti itu. Oke baik anak-anak, coba menurut kalian ya, ini ada tayangan gambar di Bapak ya. Menurut kalian ya, ini gambar A itu kira-kira kenapa? Coba simak dulu ya. Silakan kalian simak dulu gambarnya. Kira-kira menurut kalian
gambar A itu menunjukkan apa dan gambar B itu menunjukkan apa. Nah, untuk lebih jelasnya, jika kalian di layar monitor kalian tidak terlalu jelas, Bapak akan kirim ke grup kalian ya. Bapak kirim gambarnya ke grup kalian. Di sini ada gambar A dan gambar B. Takutnya di sana tidak jelas ya. Kalian bisa lihat di grup kelas kalian di WA grup ya. Silahkan kalian bisa dilihat. Nah, kira-kira menurut kalian ini tanaman A itu terkena apa? Tanaman B itu terkena apa? Seperti itu. Ya. Biar nanti kita dalam melakukan observasi, menganalisis di lapangan itu tidak salah lagi ya. Sangat tepat sekali nanti seperti itu. Ya, silahkan. Sudah bisa dilihat. Kalau belum jelas apa istilahnya gambarnya, kalian bisa lihat di grup ya. Karena yang namanya teknologi juga tergantung dari spek handphonenya juga kan, seperti itu. Ya, silahkan, ada yang ingin berargumen tidak? Mana Pak gambar yang di grup Pak? Ya. Kalau yang A itu tanaman melon ya Pak? Iya, betul sekali, tanaman melon itu. Kira-kira itu kenapa? Itu layu ya Pak? Betul, tanamannya layu. Kira-kira itu disebabkan oleh apa ya layunya ya? Pak. Ya, silahkan. Atau yang lain dulu boleh. Tadi katanya bahwasanya tanaman A itu layu, katanya seperti itu ya. Kemudian tanaman B-nya ini belum ada yang mendeskripsikan ya. Kira-kira silahkan kalian simak dulu. Nanti kalian boleh berargumen atau berpendapat ya, bahwa tanaman A itu kenapa. Kan tadi kalian telah sudah bisa menyebutkan ya secara definisi tentang penyakit. Terus minggu kemarin pun kita telah mempelajari tentang hama. Terus kalian pun telah mampu tadi mendeskripsikan tentang ambang kerusakan pada tanaman seperti itu. Nah, jika dilihat dari dua gambar ini, kira-kira menurut kalian ini kenapa ya gambar ini? Nah, kemarin pas Bapak jalan-jalan ke kebun Bapak itu, ke kebun melon ya. Nah, seperti ini nih. Nah, ini ada Bapak nih main ke kebun melon Bapak. Kemudian Bapak ya temukan beberapa tanaman melon, juga ada tanaman tomat yang mengalami kondisi krisis seperti ini. Kira-kira menurut kalian ini kenapa kira-kira? Silakan, ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Kalau menurut saya Pak, itu tanaman B mengalami ambang kerusakan akibat serangan penyakit Pak. Iya, betul sekali, jawabannya luar biasa. Ya, memang itu kalau kita lihat ya, dia mengalami ambang kerusakan. Kenapa dia mengalami ambang kerusakan? Karena dilihat dari persentase kerusakan tanaman tersebut Pak, yang hampir relasi ambang kerusakan secara ekonomi Pak. Bagus sekali. Ada yang ingin berargumen lain? Saya Pak. Ya, silahkan. Kalau menurut saya Pak, itu betul bahwa tanaman B mengalami ambang kerusakan. Dan itu bisa dilihat dengan ciri-cirinya, seperti bagian daun misalnya Pak. Ya, terus? Total jumlah daun hampir 100% mengalami kelayuan. Kalau tersisa kita hitung dengan menggunakan ambang kerusakan pada tanaman, itu hasil perkalian antara jumlah daun tanaman yang terserang dengan besar skala serangan, kemudian dibagi hasil antara nilai skala tertinggi dari kategori serangan yang dikalikan jumlah daun tanaman yang diamati nilai skala penilaian, kemudian dikali 100. Ya, bagus sekali jawabannya ya anak-anak. Nah, bagus, luar biasa. Ini sangat lengkap sekali jawabannya. Jadi kamu itu sudah mampu mendeskripsikan ya, atau menganalisis ambang kerusakan pada tanaman. Ya, betul sekali, tadi rumusnya sudah disampaikan, ciri-cirinya sudah disampaikan. Luar biasa sekali anak Bapak. Nah, sekarang jika kalian sudah mampu menentukan ambang kerusakan pada tanaman, selanjutnya kalian tentukan kira-kira dari tayangan gambar tersebut permasalahan yang menyebabkan kerusakan itu
kira-kira kenapa? Kan tadi katanya kena penyakit ya. Kira-kira kalau dilihat dari ciri-cirinya itu kenapa kira-kira? Siapa? Ya, silakan, Imam. Kalau menurut saya Pak, Ya, jika dilihat dari ciri-cirinya, tanaman tersebut layu. bet- bet- Akibat layu Pak, bukan karena kekurangan air. Barangkali ada yang ingin berpendapat lain, silahkan. Iya saya Pak. Ya, silakan Walid. Bisa didekatkan mic-nya biar lebih jelas. Saya tanaman itu layu akibat serangan fusarium Pak. Layu karena fusarium. Loh, kok bisa? Iya Pak, sebab jika tanaman itu layu karena kekurangan air, harusnya semua tanaman juga ikut layu. Sementara jika saya lihat di video tadi Pak, tanaman yang layu hanya beberapa saja. Jadi kemungkinan yang terjadi menurut saya adalah tanaman layu akibat fusarium Pak. Waduh, luar biasa sekali. Baik, kasih tepuk tangan dulu dong buat saudara Imam dan Walid ya yang sudah memberikan argumentasinya. Baik, jika kalau menurut Walid tadi kan Walid bilang bahwa si tanaman itu, kalau Imam bilang kan tanaman itu kena kekurangan air, layunya kekurangan air. Kemudian menurut Walid juga tanaman itu bukan karena kekurangan air ya, karena jika kekurangan air kata Walid si tanaman itu pasti semuanya layu, sementara ini hanya beberapa saja. Dan kata Walid tanaman ini kena fusarium. Nah, pertanyaan Bapak, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan fusarium. Ada yang tahu nggak fusarium itu apa? Layu fusarium itu apa? Ya, silakan. Jadi Pak, menurut saya layu fusarium adalah layuan pada tanaman yang disebabkan oleh cendawan atau jamur. Nama jamurnya itu Pak, Fusarium oxysporum, atau semacam patogen yang bisa ditularkan melalui udara dan air. Tidaklah serangan ditandai tanaman menjadi layu mulai dari daun bagian bawahnya Pak. Anak tulang dan daun yang kuning, jaringan batang dan akar berwarna coklat Pak. Cicis, cabai, kentang, kacang panjang, labu, timun, seledri, semangka, dan tomat Pak. Dan seterusnya. Oh, berarti itu inangnya ya, tempat hidupnya dia di sana ya. Jadi yang namanya fusarium itu nanti inangnya bisa tanaman-tanaman seperti kentang, labu, mentimun, oyong seperti itu ya. Oke, baik, luar biasa sekali, sangat good sekali ya jawabannya Nana. Barangkali ada yang ingin jawaban lain, silahkan yang akan berargumen lain ketika lihat tayangan video tadi. Itu kan kalau kata Najia tadi karena kurangan air, Walid bilang itu karena fusarium, dipertegas lagi oleh Rio Mustafa ya. Kemudian ada yang ingin berargumen lain tidak? Kira-kira itu tanaman itu kena apa? Pak, Ya, silakan Diki. menurut saya Pak, itu tanaman layu disebabkan oleh bakteri Pak. Bakteri, lah kok bisa? Ya Pak, tidak semua tanaman layu itu akibat jamur. Misalnya tadi jamur fusarium, bisa saja karena bakteri Pak. Namun perlu pengamatan yang lebih teliti Pak. Misalnya dengan menggunakan mikroskop, karena yang namanya jamur atau bakteri itu termasuk ke dalam patogen yang mikroskopis, artinya bahwa jamur dan bakteri itu makhluk yang sangat kecil. Jika ingin melihatnya harus menggunakan alat-alat seperti mikroskop, namun ada cara sederhana. Secara kasat mata kita bisa melihat dari gejala tanaman itu sendiri, seperti pada tayangan video yang Bapak tayangkan tadi Pak. Iya, betul sekali ya Diki, sangat good sekali jawabannya, luar biasa sekali. Memang yang namanya makhluk penyakit itu memang makhluk mikroskopis ya, butuh alat untuk menjelaskannya. Oke, baik, Bapak ini semakin yakin saja ya bahwa si tanaman itu kena penyakit ya, tapi jenis penyakitnya belum kalian istilahnya identifikasi penyakitnya apa. Tadi
kalian sudah berpendapat bahwa si tanaman yang Bapak tayangkan tadi itu ada yang bilang bahwa itu kekurangan air, bahwa itu kekurangan mungkin selain kekurangan air tadi jawabannya kena bakteri, kena virus dan lain sebagainya. Yaitu mungkin saja terjadi anak-anak. Untuk lebih jelasnya silahkan mungkin diantara kalian barangkali ya ada yang tahu bagaimana cara membedakan antara layu bakteri dengan layu karena jamur seperti itu. Karena tadi kan ada yang bilang ini karena bakteri, oh ini karena jamur. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana cara membedakan antara tanaman yang layu akibat bakteri dan layu karena jamur? Silahkan, ada yang tahu tidak? Silahkan. Saya Ya, silahkan Rifki. Kalau menurut saya Pak, perbedaan antara tanaman yang terserang jamur atau bakteri bisa dilihat dari gejala yang tampak pada tanaman tersebut. Jika tanaman itu terserang jamur, biasanya terdapat hipa atau serabut putih Terus? di bulu halus tanaman yang terinfeksi. Sedangkan jika tanaman itu terserang bakteri, maka biasanya pada tanaman yang terinfeksi terdapat lendir atau berbau, Pak. Luar good sekali jawabannya, betul sekali ya. Jadi jawabannya sangat bisa dimudahkannya. Nanti kalian akan ke lapangan ya untuk mengobservasi secara langsung ya. Kalau tadi mungkin dilihat secara menganalisis video, kalian sangat sulit untuk istilahnya untuk menentukan ini kena bakteri atau jamur. Tapi Ananda Rifki sudah mampu menjelaskan perbedaan antara bakteri dan jamur ya. Jadi betul tanaman yang terkena bakteri itu biasanya dia itu mengeluarkan lendir atau bau, sementara yang jamur itu terdapat hipanya. Luar biasa sekali ya anak-anak jawabannya ya. Bapak sangat memberikan aplaus sekali untuk kalian ya, saudara Rifki yang sudah menjelaskan ya tentang bagaimana perbedaan antara tanaman yang terkena jamur atau bakteri seperti itu. Baik, bagus sekali jawabannya. Barangkali ada yang ingin berpendapat lain terkait video yang Bapak tayangkan tadi ya, atau gambar yang Bapak tayangkan tadi. Silakan. Ya, Pak. Ya, silakan Walid. Ya, Pak, saya, Pak. Ya, silakan. Ya, menurut saya, Pak, jika ingin membedakan antara tanaman terserang jamur atau bakteri, salah satu diantaranya bisa dengan cara memotong bagian tanaman yang terinfeksi tersebut, Pak. Terus? Kemudian dicelupkan kurang lebih 15 menit pada air yang dituangkan pada botol atau gelas. Kemudian dilihat jika di ujung potongan tersebut terdapat tanda-tanda cairan putih seperti asap rokok, maka itu terindikasi tanaman tersebut terserang bakteri. Seperti itu, Pak. Oh iya, good sekali jawabannya ya. Memang betul tadi yang bisa disampaikan Rifki ya. Rifki tadi bilang perbedaan antara bakteri dan jamur ketika menginfeksi tanaman itu, kalau jamur itu terdapat hipa, sementara bakteri itu terdapat lendir dan bau busuk seperti itu. Nah, Walid mempertegas kembali yang namanya salah satu cara untuk membuktikan bahwa itu bakteri ya, bisa dengan cara tadi memotong tanaman itu sendiri, kemudian celupkan dalam air, nanti akan keluar katanya, akan keluar semacam asap rokok putih seperti itu. Nah, jika itu terjadi katanya itu dikarenakan oleh bakteri. Luar biasa sekali ya kalian kalau Bapak simak dari tadi ya. Kalian kayaknya kutu buku semua deh ini, meskipun kita belum ke lapangan saat ini, tapi dari secara teori kalian sudah memahami ya apa itu ambang kerusakan tanaman, terus apa itu penyakit, terus ciri-cirinya juga kalian sudah mengetahui apa itu ya. Baik, luar biasa sekali. Oke, bagus sekali jawabannya Nawalid ya. Jika kalian sekarang sudah mampu mengetahui jenis-jenis penyakitnya ya, penyebab ambang kerusakan pada tanaman itu sendiri. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana cara pengendaliannya? Ya, tadi kan kalian sudah tahu ya bagaimana si tanaman itu mengalami ambang kerusakan atau tidak. Tadi sudah disampaikan dengan rumus-rumus tertentu. Kemudian penyebabnya apa juga kalian sudah mengetahui. Jenis penyakitnya juga apa kalian sudah juga mengetahui. Nah, sekarang bagaimana cara pengendaliannya jika itu terjadi seperti itu? Ya, silakan, ada yang bisa jawab? Ya, silakan Diki. Nih, wah Diki bagus nih, semangat sekali pagi-pagi ya. Ya, silakan Dik. Menurut buku yang saya baca, Pak,
pengendalian mengendalikan penyakit itu bisa dengan berbagai macam. Macam Pak. Caranya, satu, pengendalian terhadap patogen. Dua, tunjukkan pada inang. Tiga, pengendalian terhadap lingkungan. Dan empat, pestisida. Oke, jika menurut kalian tadi pengendalian itu kurang lebih ada 4, yang terakhir itu pestisida, kenapa ya? Ini kenapa? Ini tambahan pertanyaan dari Bapak nih, mungkin agak sedikit mendalam ya. Meskipun nanti kita akan bahas ke empat-empatnya. Menurut kalian kenapa pestisida itu digunakan sebagai langkah terakhir? Ayo, ada yang tahu tidak kenapa? Ayo, ada yang tahu kenapa penggunaan pestisida itu digunakan sebagai langkah terakhir? Kan tadi ada pengendalian ditunjukkan terhadap lingkungannya, ya kita bisa memanipulasi lingkungan, ya misalkan dengan tanaman, kita menanam tanaman tapi dalam greenhouse, sehingga nanti tidak ada lagi penyakit yang bisa istilahnya hama penyakit itu yang meminimalis ya terserangnya penyakit si tanaman itu sendiri dengan cara manipulasi lingkungan seperti itu. Nah, sekarang menurut kalian kira-kira kenapa ya penggunaan pestisida itu digunakan sebagai seolah-olah jurus terakhir? Kenapa kira-kira? Ayo. Ya, silahkan dibuka dulu itunya mic-nya biar tidak mute. Ya, silahkan kira-kira Walid silahkan Walid. Menurut Walid kira-kira kenapa? Ya, Muhammad Najia, ya kira-kira kenapa? Ya. Karena ini Pak, pestisida itu zat kimia maupun bahan jasad, organik maupun virus yang digunakan untuk mencegah hama penyakit yang berpotensi merusak tanaman dan mengganggu hasil pertanian. Betul sekali jawabannya. Memang kenapa pestisida itu digunakan jurus terakhir ya, bahasanya gitu, karena memang itu bahan kimia dan itu sangat berbahaya, tidak ramah lingkungan seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali anak-anak, jawabannya sangat bagus ya, karena mungkin masih pagi kita ya, masih fresh. Biasanya kalau belajar siang-siang tidak seperti ini deh kayaknya itu ya. Oke, baik anak-anak, jika kalian sudah menentukan penyebab ambang kerusakan tanaman yaitu akibat penyakit, untuk lebih jelasnya lagi silahkan kalian cari tanaman di sekitar rumah kalian yang mengalami ambang kerusakan ya. Kemudian kalian tentukan nama tanaman itu apa, jenis penyakitnya apa, dan tentukan cara pengendalian yang tepat itu seperti apa, seperti itu ya. Kira-kira siap anak-anak? Oke, jika kalian sudah siap, silahkan sekarang kalian cari tanaman yang terindikasi ya, atau menurut kalian ini tanaman ini kena penyakit deh ya. Nanti kalian tentukan penyakitnya apa, apakah itu kena bakteri, virus, jamur, atau mungkin si tanaman itu di luar itu. Kalau di luar itu berarti kena hama dong, seperti itu. Sementara hama penyakit pembelajaran hama itu telah kita pelajari di minggu yang lalu. Berarti kita sekarang fokus saja cari tanaman yang terindikasi terkena penyakit. Oke, baik. Bapak kasih waktu ya. Bapak kasih waktu 5 menit cukup ya. 5 menit nanti kalian keluar, kemudian kalian cari tanaman di sekitar rumah kalian yang terindikasi penyakit ya. Bisa dipahami tidak? Oke, baik. Jika kalian sudah mampu untuk melakukan observasi ke lapangan, silahkan sekarang kalian cari, tapi secara berkelompok. Nanti kalian hasilnya akan kalian presentasikan seperti itu ya. Jadi hasil dari hasil nanti kalian ke lapangan itu kalian akan presentasikan. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan, kalian sekarang cari tanaman yang ada di sekitar kalian yang terindikasi
terkena penyakit. Kalian kan tadi sudah mampu ya menjelaskan apa itu ambang kerusakan, terus rumusnya seperti apa. Kalian sudah mampu menentukan, bahkan ciri-cirinya juga apa sudah kalian tentukan. Jenis penyakitnya juga kalian sudah mampu tadi kalian sebutkan dan jelaskan. Nah sekarang tadi pengendalian juga sudah ya. Sekarang kalian cari satu tanaman saja ya di sekitar rumah kalian untuk nanti kita sama-sama identifikasi atau kita analisis kira-kira itu tanaman itu terkena apa seperti itu. Oke, baik anak-anak, bisa dipahami? Oke, jika kalian bisa silahkan Bapak tunggu 5 menit. Kalian boleh cari tanaman di sekitar rumah kalian yang terindikasi kena penyakit ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nanti kalian selama melakukan observasi, jikalau ya terdapat kesulitan-kesulitan, kalian boleh langsung bertanya sama Bapak ya. Boleh langsung, Pak, ini divideokan misalkannya si penyakitnya nih si tanamannya seperti ini. Boleh ya, atau nanti kalian difotokan juga boleh ya, seperti itu. Bapak menurut Bapak yang paling bagus itu nanti kalian langsung ditayangkan di kamera kalian. Ini penyakitnya kira-kira seperti apa atau kenapa seperti itu. Oke, silakan anak-anak, waktunya 5 menit. Bapak kasih waktu kalian untuk mencari tanaman yang terindikasi penyakit di sekitar rumah kalian. Silakan. Atau barangkali yang ada yang sudah dapat ya. Kayaknya kalian tuh cepat-cepat ya. Tadi dari pagi kalian semangat terus kalau saya lihat. Ada yang sudah dapat belum kira-kira? Nih biasanya Walid itu cepat ya. Ananda Walid itu biasanya cepat sekali kalau nyari ya. Oke, baik ya. Pak. Ya, waktunya 4 menit lagi. Silahkan, ada yang sudah dapat barangkali? Halo Ananda Walid, bisa di-mute dulu mic-nya. Perang apa ya, Pak? Nah, Penyakit. gimana? Perang jamur, Pak. Bisa ditunjukkan tanamannya yang mana? Diki, bisa dilihatkan ke kamera tanaman yang sudah kamu dapat di sekitar rumah kamu itu seperti apa? Coba Bapak ingin lihat. Tadi kan Bapak sudah menayangkan kalau Bapak. Sekarang tinggal kalian silahkan tunjukkan saja. Silahkan. Ada yang sudah menemukan belum? Jika kalian belum, waktunya masih ada 3 menit lagi di jam Bapak. Nanti kalian tunjukkan dan kita observasi bareng-bareng ya. Rifki, Ya, Pak. Yuk, sudah, Pak. bisa ditunjukkan gambarnya di Bapak ini belum nampak nih gambarnya. Oh, siapa? Ya, silahkan. Ya, nah, itu bagus nih. Nah ini Walid, kenapa kira-kira Walid? Oh, di mute ya, masih di mute ya, mic-nya. Terserang jamur, Pak, ya, Pak. Oh, Pak. terserang jamur. Kenapa? Kok kamu bisa bilang bahwa itu terkena jamur? Itu kenapa? Ini terdapat mentol-mentol gini, Pak. Di batangnya, Pak. Terus? Apalagi? Itu kan kamu bilang tadi itu terkena jamur ya. Kalau apa? Kalau Bapak lihat nih kayaknya kan kendala sinyal nih Walid ini. Yang lain dulu mungkin, yang lain silahkan. Setelah kalian melakukan observasi di sekitar rumah kalian, sekarang kalian kan menganalisis ya. Kalian analisis, menurut kalian itu si tanamannya terkena apa. Nah, barangkali silahkan ada yang sudah menemukan di sekitar rumah kalian. Ya, silahkan Rifki, bisa ditunjukkan gambarnya. Ayo boleh, siapapun coba kameranya dibuka, kalian tunjukkan. Kalian dapat apa saja di depan rumahnya atau di belakang rumahnya. Tadi Walid sudah menyampaikan bahwa si tanamannya itu katanya terkena jamur seperti itu. Ya, silahkan. Siapa dulu?
Saya mendapat ini Pak, pohon terong Pak yang layu. Oh iya, pohon terong yang layu. Kira-kira kenapa itu? Gejalanya Pak karena ini Pak, terserang penyakit kuning. Iya, kira-kira itu Jadi kemudian kenapa? Pak, karena Iya. Terus? mati Pak, tanamannya. Itu si tanamannya layu ya, karena lama-lama juga menjadi mati seperti itu. Tadi karena apa tadi? Kurang jelas karena apa itu? Oh iya, baik, luar biasa jawabannya ya. Ini tanya terkena sinyal. Yang lain silakan, yang lain. Silakan yang lain bisa menunjukkan hasil pengamatan di sekitar rumahnya. Ya, sebentar, sebentar ya. Bapak coba searching dulu. Ini kok nggak bisa ya? Sebentar. Ya, mohon maaf nih, kayaknya kendala sinyal ya. Nih, maaf, sebentar. Nah, silakan bisa ditunjukkan gambarnya. Nah, ini tadi Rio Mustafa bilang bahwa si tanamannya kena jamur ya, kena penyakit jamur. Kemudian yang lain silahkan. Walid kayaknya tadi belum lengkap deh, Walid. Ya, itu masih di mute deh mic-nya. Ini Pak. Rifki, ya Rifki, coba Rifki. Rifki, silakan Rifki. Ya Pak. Belum kelihatan di Bapak. Kelihatan Pak. Atau nanti kamu bisa kirim ya ke Bapak ya. Silakan yang lain dulu. Nabil, mungkin Nabil atau Jaisu gimana? Sudah menemukan belum tanamannya? Di tanaman yang terindikasi penyakitnya? Muhammad Najia mungkin? Biasanya. Oh iya, silakan, siapa dulu? Silakan. Kenapa Pak? Ya, silakan Muhammad Jaisu, silakan, sudah menemukan tanaman yang terindikasi penyakit belum? Ya, silakan. Siapa dulu? Tadi kurang jelas. Iya, kamu kan tadi melakukan observasi. Sekarang sudah menemukan belum tanamannya? Kalau sudah menemukan tanamannya, coba perlihatkan ke Bapak biar lebih jelasnya. Silakan Sudah, kamu Pak. jelaskan. Bentar, Pak. Ini ada di luar Pak. Oh, lagi ada di luar. Silakan Diki, mungkin bisa dibuka kameranya. Kemudian kalian tunjukkan satu persatu ya. Nih, Bapak masih ada waktu nih 1 menit lagi ya. Bapak tunggu. Kalian yang masih mengobservasi si tanaman itu sendiri. Kemudian kalau kalian terdapat kendala, kalian boleh diskusi langsung dengan Bapak. Nanti Bapak akan membimbing kalian selama melakukan pengamatan seperti itu ya. Kalau kalian sudah menemukan tanamannya, silahkan kalian tunjukkan di kamera. Kemudian kalian ceritakan kira-kira itu karena apa. Kan kalian tadi sudah mampu menentukan. Nah, itu Rifki, bagus sekali. Ini Rifki itu kenapa kira-kira Rifki? Ini tuh Pak, kena virus Pak. Kena virus apa? Virus Gemini Pak. Oh, Gemini virus, betul ya. Kata orang itu mozaik virus atau Gemini virus. Ciri-cirinya seperti apa, Ki? Kamu bisa bilang bahwa itu kena virus, Ki? Jadi di sini tuh Pak, layu Pak sama kuning si daunnya tuh Pak. Oh, daunnya kekuning-kuningan. Layu kemudian kekuning-kuningan. Menurut Rifki itu terkena apa tadi? Virus. Oh, virus. Itu pohon apa ya? Ini terong Pak. Terong. Itu bagian apanya, Ki? Bagian daunnya? Iya Pak, daunnya. Oh, bagian daun ya. Itu daun yang di bawah apa yang daun di atas, Ki? Yang di atas, di Pak. bagian Yang pucuk berarti pucuk, seperti itu. Oke, baik. Bagus sekali ya, Ki, jawabannya. Itu mungkin betul saja itu karena
virus Gemini virus Iya, Pak. itu biasanya orang-orang sebut itu virus kuning seperti itu ya. Si virus itu bisa menyerang tidak hanya di terong, sebenarnya tanaman lain pun juga terdapat seperti kacang dan lain sebagainya. Bagus, terima kasih Riki ya yang sudah menemukan tanaman ya atau mengobservasi hasil temuannya di sekitar rumah kalian. Ya, jadi sangat mudah sekali kan untuk mempelajari penyakit itu. Ternyata di sekitar kita pun banyak tanaman yang terindikasi oleh penyakit. Contohnya yang disampaikan oleh Ripki tadi ya, bahwasanya Ripki menemukan tanaman terong yang berada di depan rumahnya dan itu terindikasi oleh Gemini virus. Kemudian Walid, nih Walid tadi kayaknya belum jelas deh. Ini tanaman apa Walid? Siapa? Ini tanaman terong, Oh, Pak. terong Yang saya juga. temukan di Wih, depan rumah, tapi Pak. kok itu mah nggak ada daunnya ya? Kenapa Pak. ya? Ya, Pak. Ini udah layu, Pak. Kenapa layu? Ini layu karena fusarium, Pak. Karena fusarium. Oh, saking lamanya mungkin ya sudah ini. Nah, kok kamu bisa bilang bahwa itu kelayu karena fusarium? Kira-kira kenapa? Iya, Pak. Karena terdapat goresan pada batang dan mempunyai masa spora cendawan, Pak. Itu kecoklatan, Pak. Oh iya, baik. Yang lain silahkan. Ada yang bisa ini? Ada yang bisa menunjukkan hasil observasinya atau hasil pengamatannya? Silahkan. Ada lagi? Muhammad Saya, Najia ini. Oh, Diki, mana Diki? Coba Diki. Bapak belum lihat Diki. Ya, silahkan Diki. Ini, Pak. Ya, silahkan. Tanamannya ada? Bagus. Nah, itu kira-kira kenapa, Ki? Halo, Ki. Tidak jelas di Bapak suaranya. Ini, Pak, terkena bakteri, Oh, Pak. kena bakteri. Bakteri apa? Ciri-cirinya apa Ki? Bahwa itu kena bakteri, kira-kira kenapa itu? Ciri-cirinya apa? Karena Kalau dilihat dari ciri-cirinya itu kan kata kamu kena bakteri. Itu kira-kira ciri-cirinya kenapa bahwa itu dikatakan kena bakteri? Ya, mungkin yang lain. apa? Ya, gimana Ki? Lagi ada sinyal, Pak, betul, Pak. Oh iya, sinyal ya, betul. Ya, atau yang lain dulu silahkan. Siapa nih? Jaisu belum deh, Jaisu belum menampilkan hasil ininya. Nah, karena ini akan Bapak catat dan Bapak nilai ya. Ya, silahkan Muhammad Nazia. Ya, Muhammad Najia boleh. Ini, Pak. Ya, Menurut saya, Pak, silahkan siapa? ini penyakit layu. Ya, silahkan Muhammad Najia. Nggak ada suaranya di Bapak. Betul itu kayaknya kena penyakit itu. Kira-kira penyakitnya apa? Layu bukan, Pak? Iya, Pak. Ya. Kok nggak ada suaranya ya? Layu, Pak. Oh, layu kenapa kira-kira? Ada tidak? Oke, baik. Anak-anak, Bapak kira kalian sudah mampu menunjukkan apa yang sudah Bapak minta tadi ya. Kalian sudah mampu mengetahui apa itu tanaman yang terindikasi ya. Tadi sudah Diki sudah menunjukkan, terus siapa lagi? Wali sudah menunjukkan, Jaisu juga sudah menunjukkan ya, tanaman-tanaman itu sendiri. Nah, tugas sekarang kalian ya, kalau sudah memang sudah mampu mengetahuinya. Nah, Bapak ini ada apa? Ada
tabel di Bapak untuk lebih kalian memahami dan memperjelas ya. Namun mohon maaf nih, kayaknya tampilannya kurang begitu bagus sesuai yang sudah Bapak sampaikan kemarin. Nanti kalian tabel itu boleh dikerjakan di rumah kalian masing-masing seperti itu ya. Namun untuk lebih untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian kembali, kalian nanti bisa membaca literatur-literatur lain yang sekiranya menunjang terhadap pembelajaran kita kali ini seperti itu. Baik anak-anak, bisa dipahami tidak? Oke, jika bisa, coba kayaknya ini kalian kecapean ya setelah melakukan observasi. Kita yel-yel dulu deh, ya, yel-yel dulu sekali saja. Kalau Bapak bilang SMK, jawabannya kalian 3 kali. Bisa, bisa, bisa. Oke, baik anak-anak, siap? Oke, baik, jika siap, coba Bapak cek dulu ya. SMK. Baik, tepuk tangan dulu dong buat kita. Nah, ini kalau ini enaknya belajar pagi-pagi itu seperti ini ya. Jadi kaliannya masih semangat seperti itu ya. Oke, baik anak-anak. Jika kalian sudah mampu menjelaskan gitu ya. Apa itu ambang kerusakan tanaman, kemudian jenis penyakitnya juga. Nah, nanti Bapak akan berikan kalian semacam tabel observasi, kemudian kalian lakukan presentasi. Tapi mohon maaf nih, Bapak tidak bisa share screen di sini. Bapak bagikan secara ini saja ya. Bapak bagikan secara di WA group hasil pengamatan kalian yang tadi sudah disampaikan. Kemudian kalian sudah isi tabel observasinya, Bapak nanti akan berikan kalian penilaian. Nah, kemudian Bapak juga ini ada salah satu tabel observasi yang menurut kalian ini kalian harus cermati betul-betul. Nanti silahkan kalian bagi 2 kelompok, kemudian kalian jelaskan ya, atau kalian sampaikan hasil dari pengamatan kalian. Kalau kalian tadi kan sudah ke lapangan secara langsung ya, dan kalian pun secara pas ke lapangan kalian betul di sekitar rumah kalian pun kalian sudah menemukan berbagai macam jenis penyakit seperti itu. Nah, sekarang tugas kalian silahkan kalian lihat tabel yang sudah Bapak sharekan ke grup ya. Bentar ya, Bapak sharekan dulu ke grup kalian. Kemudian kalian secara berkelompok kalian amati ya, kalian amati, kemudian kalian tentukan kira-kira ini penyakitnya apa, kemudian gejalanya seperti apa, terus pengendaliannya seperti apa. Mohon maaf ya, tidak bisa Bapak tampilkan di layar ini karena tadi tiba-tiba ini terkendala deh di Bapak, nggak bisa share screen seperti itu ya. Tapi Bapak pastikan kalian sudah ada ya hasil presentasinya yang sudah Bapak bagikan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, sudah ada belum? Sudah sampai belum? Anak-anak, sudah sampai belum? Sudah belum? Sudah ada? Oke, baik. Jika sudah ada, coba ini sudah Bapak sajikan ya, biar memperjelas atau biar memperkuat pengetahuan kalian atau istilahnya tentang hama dan penyakit yang saat ini kita pelajari. Nah, Bapak sudah tampilkan gambar per kelompok, ini ada 2 gambar. Kemudian kalian silahkan analisis, tentukan nama penyakitnya, kemudian gejala dan pengendaliannya. Dan kalian tadi sudah mengisinya ya. Kemudian yang kelompok 2 juga sudah. Silahkan bisa dibacakan saja biar Bapak juga bisa menilai tingkat literasi kalian seperti apa, seperti itu. Silahkan untuk kelompok 1, tabel observasi ambang kerusakan tanaman buah akibat serangan penyakitnya bisa dibacakan. Silahkan yang pertama itu gambarannya apa, kemudian penyakitnya apa, gejalanya apa, terus pengendaliannya bagaimana. Silahkan. Ya, silahkan. Ya. Nama penyakitnya Pak? Ya. Embun tepung Pak. Iya betul, embun tepung. Terus gejalanya daun dan batang muda dilapisi semacam tepung berwarna putih Pak. Terus dengan pengendalian membuat sirkulasi udara lancar
dan mengurangi kelembaban di sekitar tanaman. Penyemprotan fungicida kali isi 750 EC atau afgan 300 EC konsentrasi 1 mili. Dilakukan 5 sampai 7 hari sekali pada musim hujan dan 10 sampai 14 hari sekali pada musim kemarau. Terus yang kedua gambar apa Ada itu? juga Oh layu sebentar, pusari, sebentar. Pak. Nawalid, itu gambar pertama itu tanamannya apa ya? Tanaman tomat, Pak. Betul, betul ya. Itu sudah jelas sekali ya, di daunnya juga terdapat apa embun-embun putih seperti itu ya. Terus yang kedua itu tanaman apa? Tanaman melon, Pak. Betul, tanaman melon. Itu kenapa kira-kira tanaman melon itu kalau menurut kelompok kalian? Itu karena layu karena fusarium, Pak. Layu fusarium. Betul, ini kamu juga sini sudah tulis ya. Layu fusarium. Silahkan dibacakan saja. Ya, pada seluruh tanaman yang terserang itu menjadi kuning atau layu, Pak. Kemudian seluruh tanaman layu dan kelamaan mati. Pada batang terdapat goresan dan mempunyai masa spora cendawan berwarna merah jambu. Batang busuk berwarna kecoklatan. Terus? Dengan pengendalian, ya Pak, dengan pengendalian melakukan rotasi tanaman dengan tanaman selain melon untuk meningkatkan pH tanah, menghindari pemupukan urea atau ZA berlebihan dengan fungisida derasol 500 SC dengan konsentrasi 1 mili. Penyemprotan fungisida derasol 500 SC dengan konsentrasi 1,5 mili. Terus 50 mili per tanaman. Setiap 14 hari sekali setelah tanam atau sejak muncul bunga. Seperti itu, Pak. Bagus, ya luar biasa sekali. Tapi kalau Bapak lihat ini pengendaliannya kebanyakan teknik pengendalian lingkungan dan kimia ya. Bagus, ini sangat lengkap sekali ya. Dimulai kalian sudah mampu menentukan ini gambarnya apa, kalian sudah mampu menentukan jenis tanamannya, terus nama penyakitnya apa, terus gejalanya apa, terus pengendaliannya juga apa. Bagus sekali ya, meskipun hanya 2 gambar ya. Silakan selanjutnya untuk kelompok 2, silakan siapa yang mau mewakili kelompok 2? Silakan. Ya, silakan tinggal dibacakan saja nih, sudah Bapak terima ininya, hasil isiannya dari kalian. Silakan. Yang gambar A itu bercat daun sepra. Nama penyakitnya berkembang septoria atau nama latinnya cendawa septoria Picoper spexpi. Terus timbul bercak kecil bulat dan berair di kedua permukaan daun bagian bawah. Bercak yang timbul berwarna coklat muda yang berubah menjadi kelabu dan tepi berwarna kehitaman. Garis tengah pada bercak mencapai kurang lebih 2 mm. Dan serangan terhebat penyakit ini dapat menyebabkan daun menggulung, kering, dan rontok. Cara pengendaliannya, gulma beserta tanaman yang mati dibersihkan dari area lahan, kemudian dibakar. Jangan dipendam dalam tanah. Lakukan rotasi tanaman yang berbeda familinya supaya penyakit tidak menyebar. Tanamlah bibit yang tahan hama penyakit atau resisten. Semprot tanaman dengan menggunakan fungisida. Oke, bagus sekali jawabannya, luar biasa sekali. Memang betul apa yang kamu sampaikan barusan itu memang istilahnya memang betul ya, si tanaman itu kalau Bapak lihat tadi terindikasi oleh penyakit bercak coklat yang kedua. Yang pertama itu bercak daun septoria seperti itu ya. Pengendaliannya juga betul, sudah tepat kalau menurut Bapak. Oke, baik anak-anak, kalian diskusinya sudah bagus sekali, per kelompok sudah mewakilkan ya, yang mana jawaban-jawaban yang kalian sudah sampaikan tadi itu sangat betul dan sangat tepat sekali.
Nah, sehingga kalian telah memahami apa itu ambang kerusakan tanaman, jenis penyakit, serta cara pengendaliannya. Kalau Bapak lihat dari hasil tayangan presentasinya, kalian tadi sudah mampu menjelaskan itu semua dan sudah mampu menunjukkan semua. Selain hasil pengamatan, hasil observasi di lapangan tadi dengan cara mencari tanaman di sekitar rumah kalian, kalian pun barusan sudah mampu menjelaskan, menginterpretasikan gambar-gambar yang Bapak sampaikan dan kalian jelaskan seperti itu. Sangat baik sekali. Oke, good sekali ya jawabannya. Nah, anak-anak, jika kalian sudah memahami materi tentang ambang kerusakan pada tanaman, menentukan jenis-jenis penyakit serta teknik pengendaliannya, sekarang silahkan perwakilan di antara kalian untuk menyimpulkan, ya, menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Silahkan, siapa di antara kalian yang ingin atau yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran? Iya, silakan Walid. Iya Pak. Ya. Dari tadi pembahasan Pak, ambang kerusakan tanaman dapat terjadi akibat dari beberapa penyakit, diantaranya ada virus, bakteri, dan jamur. Yang mana penyakit-penyakit tersebut bisa dikendalikan berdasarkan tingkat kerusakannya. Iya. Satu, pengendalian yang ditunjukkan terhadap patogennya. Kedua, pengendalian ditujukan terhadap pada inangnya. Dan yang ketiga, pengendalian yang ditujukan terhadap lingkungannya. Dan apabila sudah melewati ambang ekonomi, maka pengendalian harus dilakukan dengan penggunaan pestisida. Iya, baik, luar biasa sekali ya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Walid ya. Ini kayaknya murid Bapak paling cakap nih kayaknya ya, dari tadi memberikan argumen-argumen yang sangat luar biasa sekali ya. Oke, baik anak-anak ya, betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Walid ya. Jadi bahwasanya ambang kerusakan itu bisa ditentukan dari presentasi kerusakan tanaman itu sendiri, serta dapat dikendalikan dengan berbagai macam cara. Nah, jika diantara si tanaman tadi telah melewati ambang kerusakan ekonomi ya, maka harus dilakukan pengendalian secara kimia, misalkan seperti pestisida. Namun itu ingat ya anak-anak, itu langkah terakhir, itu jurus terakhir digunakan. Karena apa? Karena tadi Ananda Imam sudah menyampaikan, karena itu Pak katanya bahan kimia itu bisa mencemari lingkungan dan bisa merusak kondisi tanah itu sendiri ya, baik mungkin dari segi tekstur ya, mungkin mikroba dalam tanah juga akan mati seperti itu karena bahan kimia. Oleh karenanya teknik pengendalian yang terakhir itu dilakukan jika tanaman itu telah betul-betul parah, betul-betul rusak, sudah melebihi dari 50%, si tanaman itu mungkin hampir mendekati 100%, baru dilakukan pengendalian secara kimia. Macam-macam ya, banyak sekali namanya pestisida itu ya, apalagi kalau kita sudah berbicara masalah merek seperti itu. Nah, baik anak-anak, hari ini kita telah berhasil mempelajari tentang bagaimana menentukan ambang kerusakan pada tanaman, kemudian menentukan jenis-jenis penyakit serta teknis pengendaliannya. Bapak harap kalian tetap semangat untuk menggali informasi terkait materi tersebut sehingga mendapatkan ilmu yang lebih ya. Jadi jangan cukup sampai di sini saja, sudah pembelajarannya dengan Pak Hendra selesai ya, berarti kita selesai, tidak ya. Kalian bisa googling, kalian bisa YouTubean, atau kalian bisa searching di media-media lain untuk mencari bagaimana teknik pengendalian atau mungkin jenis-jenis penyakit atau mungkin ciri-ciri ambang kerusakan itu sendiri. Nah, begitu anak-anak ya. Nah, anak-anak, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menentukan ciri-ciri tanaman itu sendiri ya. Misalkan tadi kan kita tadi memang sudah tapi belum begitu mendalam ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan kupas lebih dalam kembali tentang ciri-ciri ambang kerusakan atau tanaman yang mengalami ambang kerusakan akibat serangan penyakit. Nah, ciri-ciri serangannya mungkin seperti apa, terus penyakitnya lebih detailnya mungkin seperti apa, seperti itu. Tadi kita baru bisa menyebutkan jenisnya saja, bakteri, virus, dan jamur, tapi kita belum bisa menyebutkan jamurnya apa gitu kan, bakterinya juga apa, seperti itu. Siap anak-anak? Ya, bagus. Coba ya lagi sekali lagi. Kalau Bapak bilang SMK, kalian jawab. Bisa. SMK. Nah, begitu dong ya. Oke, baik anak-anak.
kini kita telah berada di ujung pembelajaran. Untuk mengakhiri pembelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan, siapa yang bisa memimpin doa? Ketua kelas silahkan, Nabil ya? Siapa? Ya silahkan. Ya. Baik kawan-kawan. Sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah ya anak-anak. Jadi tolong kalian biasakan ya. Tadi Bapak sudah berpesan sama kalian di awal kegiatan dan mengakhiri kegiatan itu selalu ditutup ya dengan doa atau disertakan dengan doa-doa ya. Baik, semoga apa yang sudah kita doakan atau sudah kita panjatkan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak-anak, sebelum Bapak tutup jangan lupa karena saat ini kita sedang musim COVID-19 ya, oleh karenanya kalian harus senantiasa untuk menggunakan prokes dengan cara 3M ya. Yang pertama M-nya apa? Menjaga jarak, kemudian ya memakai masker, kemudian iya, mencuci tangan. Luar biasa sekali. Kenapa? Karena seperti yang telah kita pelajari, bahwasanya virus itu ya makhluk makhluk kasat mata yang tidak bisa dilihat oleh mata kita sendiri, sehingga sangat mikroskopis sekali. Oke, jadi kalian harus hati-hati ya dengan virus ini ya, seperti itu. Oke, baik anak-anak, terima kasih atas partisipasinya dan atas kehadirannya. Semoga di pertemuan berikutnya Bapak harap kalian lebih siap lagi ya. Dengan cara apa? Dengan cara kalian on time ya, tidak ada yang terlambat-lambat lagi, seperti itu ya. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, Bapak ingin foto bersama dulu. Silahkan dibuka dulu kameranya ya, buka dulu kameranya. Nah, kalian nanti eksis ya. Itu mana Jaisu mana Jaisu? Ya, kita akan foto dulu. Ih, Muhammad Najia ini apa? Ulat ya, liatin ulat di sana ya. Itu hama ya. Oke, baik. Mana kita mau foto dulu nih. Nanti saya kasih aba-aba untuk menghitungnya. Silakan dibuka dulu kameranya. Bentar, Pak. Ya, buka dulu kameranya. Sudah belum? Sebentar, atau tolong fotokan di kamera kalian, di screenshot di kamera kalian ya, coba screenshot di kamera kalian. Oke, silakan Yesus screenshot, atau yang lainnya silakan ya. Sudah belum? 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih anak-anak atas partisipasinya hari ini ya. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Baik, bila itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.